15 Januari, yaitu gerakan masuk kos, gerakan masuk kantor yang berpotensi pemilih-pemilihnya banyak yang pindah. Yang tadi mahasiswa, ya kan? Lalu mungkin ada pegawai-pegawai vertikal yang berdomisili bekerjanya di sini. Tentang kecurangan itu berarti terdapat mekanisme atau prosedur kerja yang dilanggar. Ada yang coba-coba curang, tetap ketahuan. Oke, halo sahabat Katong Baca Cerita. Berjumpa lagi bersama saya, Ito Daman, di podcast Katong Baca Cerita. Kali ini Katong Baca Cerita telah mengundang seorang narasumber, yaitu Bapak Thomas Dohu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, selamat bertemu. Katong Bercerita ya, Katong podcast dari Pak Ito, adik Ito, anak muda. Terima kasih ya sudah menemui kami. Ya, terima kasih juga kepada Bapak karena sudah mengindahkan undangan dari kami untuk kita bisa saling bercerita di podcast ini. Oke, baik, siap. Sahabat Katong Baca Cerita, Bapak Thomas Dohu merupakan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di podcast kali ini kita akan bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan oleh teman-teman Katong Baca Cerita. Bagaimana sih kesiapan KPU Nusa Tenggara Timur dalam mempersiapkan pesta demokrasi di tanggal 14 Februari nanti. Maka dari itu, Katong Baca Cerita telah merangkum beberapa pertanyaan yang pernah didiskusikan bersama teman-teman sahabat Katong Baca Cerita. Baik, Bapak Thomas. Sahabat Katong Baca Cerita telah berdiskusi dengan beberapa masyarakat terkait persiapan pemilu di 14 Februari nanti. Benar. Ada beberapa pertanyaan, terkhususnya anak muda. Baik, di sini kita ketahui bahwa partisipasi selalu menjadi permasalahan dari KPU sendiri dalam setiap pemilu. Benar. Di mana banyak yang tidak mengikuti pemilu di setiap pesta demokrasinya. Dan juga sekarang anak muda itu menjadi patokan besar dalam setiap pesta demokrasi. Ada pertanyaannya, kita ketahui bahwa anak muda sekarang itu banyak yang sedang menempuh pendidikan di luar kota dan lain sebagainya, sehingga mereka pada saat pemilu dilaksanakan mereka tidak berada di tempat domisili mereka. Kira-kira bagaimana antisipasi dari KPU sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan mengantisipasi layanan pemilih menggunakan hak pilih, terutama untuk anak-anak muda atau mungkin kita sebut pemilih-pemilih yang mungkin akan pindah memilih. Jadi kita sebut begitu. Saya jelaskan dulu bagaimana tahapan atau progres pelaksanaan persiapan pemilu oleh KPU, khususnya di KPU NTT. Sahabat Katong Bercerita, saat ini KPU tengah mengadakan tahapan pemilu yang ke-7. Jadi tahapan ke-6 kemarin diakhiri dengan penyusunan daftar calon tetap. Sebelumnya kita juga sudah menetapkan daftar pemilih. Sebelumnya juga kita sudah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi, juga menetapkan partai peserta pemilunya, dan juga pendaftaran peserta pemilu dan juga jadwal tahapan. Nah, saat ini tahapan yang sedang dilaksanakan itu tahapan kampanye yang dilaksanakan mulai 28 November yang lalu, nanti berakhir 3 hari sebelum hari H atau tanggal 10 Februari 2024. Nah, pelaksanaan tahapan itu sendiri kita akan memasuki puncaknya nanti adalah masa pemungutan dan penghitungan suara. Bagi kami, pemungutan dan penghitungan suara itu adalah puncaknya pelaksanaan pemilu itu sendiri, di mana
semua pemilih yang sudah kita daftar dalam daftar pemilih, Ya. yang datanya di NTT itu sebanyak 4.008.475 pemilih, kita arahkan, kita ajak untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tetapi pemilih-pemilih di TPS, kalau kita pilah, itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. DPT itu adalah daftar pemilih tetap, di mana pemilih yang telah memenuhi syarat, yaitu warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun, atau kalau belum berumur 17 tahun, sudah kawin atau menikah, itu didaftar dalam DPT. Kegiatan itu sudah berakhir dengan ditetapkannya DPT secara nasional tanggal 2 Juli lalu. Nah, tetapi kalau dalam data DPT ini ada yang mau pindah memilih, nah, seperti pertanyaan tadi, misalnya adik Ito, KTP-nya di mana? Di Manggarai Barat. Di Manggarai Barat. Pasti terdaftar di Manggarai Barat. Tapi kalau adik Ito mau pindah memilih, ada mekanisme administrasinya, yaitu mengurus pindah memilih dari Manggarai Barat kalau mau memilih di Kota Kupang. Namanya nanti kategorinya daftar pemilih pindahan DPTB. Itu mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adik itu bisa ke PPS di sini di Kupang, atau ke PPK di kecamatan, tadi itu PPS di kelurahan, atau ke KPU Kota Kupang. Bawa KTP elektroniknya, tunjukkan kartu mahasiswa kalau masih mahasiswa, atau misalnya surat keterangan sudah bekerja sehingga pindah domisili, atau dokumen lainnya yang menerangkan bahwa pemilih dimaksud itu pindah memilih. Nah, mekanisme itu atau proses itu dilaksanakan sampai tanggal 15 Januari. Nah, sehingga kita berharap semua bisa mengurusnya. Itu pemilih kategori kedua yang di TPS ya. Berarti itu Dari nanti satu tadi DPT, secara otomatis di daerah domisili saya di Manggarai Barat misalkan, itu nama saya sudah terhapus. tidak akan muncul lagi karena sudah pindah memilih di sini. Oke, saya jelaskan yang ketiga dulu. Yang pertama tadi DPT, 2 DPTB yang pindah memilih. Ketiga adalah tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tetapi punya KTP elektronik, bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik, tetapi memilihnya pada pukul 12 sampai 13. Jadi, sekali lagi, pada dasarnya, tanggal 14 Februari itu, kami mengajak semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yang tadi sudah terdaftar dalam DPT, sudah terdaftar dalam DPTB, belum terdaftar dalam DPT atau DPTB, punya KTP elektronik, alamatnya sesuai dengan domisili TPS bersangkutan, bisa digunakan atau menggunakan hak pilihnya. Begitu. Kembali ke pertanyaan, bagaimana kalau pindah memilih? Nah, oke. Data kami berdasarkan pelaksanaan pemilu tahun 2019, kurang lebih 3-4% pemilih mengurus pindah memilih. Itu artinya apa? Proses itu pasti akan dilayani oleh kami sebagai penyelenggara. Sasarannya kemana? Kepada semua pemilih yang pada hari H tidak dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan data domisili dalam KTP elektroniknya. Mengapa? Karena kami mendata pemilih sesuai dengan data KTP elektronik. Misalnya tadi, adik Ito, domisilinya di Manggarai Barat. Nah, kami sudah mendaftarnya di sana. Nah, tapi kita punya link untuk mengetahui kita sudah terdaftar atau belum, yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Nanti kita masukkan nik, langsung dengan notifikasinya kita terdaftar di TPS mana, dengan peta TPS-nya lengkap. Nah, itu kalau kita terdaftar di DPT asal, DPT tadi kan.
Begitu juga nanti kalau sudah masuk DPTB, nanti akan notifikasi. Nah, tinggal tadi administrasinya adalah tunjukkan KTP elektronik, buka cek dptonline.kpu.go.id, oh sudah terdaftar, lalu lengkapi dengan surat yang menunjukkan alasan pindah memilih. Nah, misalnya mahasiswa berarti kartu mahasiswa. Untuk yang bekerja berarti surat bekerjanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu pelayanannya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya yang terutama yang berkuliah di Kota Kupang, Bapak. Benar. Nah, yang ini kami KPU secara berjenjang mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, PPK di kecamatan, PPS di TPS itu terus-menerus melakukan sosialisasi. Kalau mau pindah memilih, bentuk sosialisasinya apa? Kami melalui medsos menguraikan langkah-langkah proses kalau mengurus pindah memilih. Juga melalui spanduk. Kami tempelkan di seluruh kecamatan dan desa, se-NTT. Kita punya leaflet juga brosur untuk mekanisme melayani pindah memilih. Nah, kami sudah sepakat kemarin dalam rapat pleno, kita melakukan gerakan lagi menuju 15 batas akhir itu pindah memilih, mengurus pindah memilih tanggal 15 Januari. Yaitu gerakan masuk kos, gerakan masuk kantor yang berpotensi pemilih-pemilihnya banyak yang pindah. Yang tadi mahasiswa, ya kan? Lalu mungkin ada pegawai-pegawai vertikal yang berdomisili bekerjanya di sini atau di satu tempat, tapi domisilinya di tempat lain sesuai KTP elektronik dan mereka tidak pindah alamat. Jadi kita mendorong terus-menerus untuk mengajak pemilih, ayo segera mengurus administrasi kalau mau pindah memilih. Tetapi pindah memilihnya nanti berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang diterima. Atau hak memilih kita jadinya berkurang. Jadi tidak seluruh 5 surat suara atau 5 jenis surat suara pemilu itu kita terima. Mengapa demikian? Karena tadi sebagai warga negara kita sudah didata de jure secara aturan sesuai dengan domisili kita. Itu diperhitungkan jumlah alokasi kursi. Jadi penduduk itu adalah wakil dari anggota DPR. Tergambar dalam kursi. Nah, suatu wilayah atau sesuai daerah pemilihan itu berapa kursi yang diperebutkan. Nah, jumlah kursi yang diperebutkan atau ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Nah, sebagaimana contoh tadi adik itu, kalau pindah dari Labuan Bajo ke Kupang, berarti nanti hanya menerima 2 surat suara, yaitu surat suara DPD dan surat suara Presiden. Surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI tidak diterima karena beda daerah pemilihan. Sesuai dengan domisili kan memilih DPR di dapil berapa di sana. Iya. Begitu juga untuk DPR Provinsi, kalau Manggarai Barat berarti dapil 4. Begitu juga DPR RI berarti dapil 1. Nah, ini aja sudah beda. DPR RI-nya dapil 2, DPR Provinsinya dapil 1, apalagi DPRD Kabupaten. Tetapi di surat pindah memilih dimaksud langsung tertera berapa jenis surat suara yang diterima nanti di TPS. Begitu. Jadi kami sudah mengurus dengan mudah, tidak perlu kembali ke TPS asal atau alamat asal. Datang saja ke alamat tujuan untuk mendapatkan surat pindah memilih. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Thomas. Ini merupakan edukasi bagi kami juga. Baik. Karena memang sebenarnya KPU sudah banyak sekali cara untuk memberitakan ini, tapi terkadang kita juga sebagai masyarakat mungkin belum mendengar semua ya. Okay. Atau belum membuka medsos KPU. Medsos KPU itu bisa masuk ke IG KPU NTT, itu dapat itu Instagram, lalu X atau Twitter yang sudah jadi beralih ke X, lalu Facebook KPU NTT, juga TikTok
KPU atau masuk ke podcast KPU Provinsi Beta Pilih. Beta Pilih itu adalah omong enak tentang pemilu dan pemilihan. Jadi kita banyak medsos itu yang melakukan. Ya, maka dari itu melalui podcast ini juga Ya. Kata Mbak Cerita bisa memberikan informasi kepada masyarakat seluruhnya. Oke, baik. Baik Bapak, itu tadi terkait pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu terkait masalah ya juga yang sering dihadapi KPU, yaitu terkait adanya kecurangan di TPS. Kira-kira bagaimana sih antisipasi dari KPU sendiri? Iya, kalau kita berbicara tentang kecurangan, itu berarti terdapat mekanisme atau prosedur kerja yang dilanggar. Ya kan? Ya. Nah, tinggal nanti kecurangannya apa? Ini contoh ya, itu dugaan. Katakanlah kecurangan yang dimaksud itu adalah apa kira-kira kecurangan yang dimaksud? Kayak misalkan penipuan jumlah Jumlah suara. Ya. Oke. Nah, kalau prinsipnya begini, teman-teman pemilih, KPU itu bekerja sudah sangat terbuka, ya, tidak ada yang tertutup dalam melaksanakan pemilu oleh KPU. Itu ada di prinsip keterbukaan. Jadi prinsip penyelenggara pemilu itu adalah keterbukaan. Hanya dua yang saya catat pekerjaan tertutupnya KPU. Satu, melaksanakan prinsip pemilu rahasia. Hanya pemilih yang tahu di bilik suara. Tertutup. Orang tidak tahu. Ya kan? Ya. Nah, yang kedua yang tertutup adalah semua surat suara, hasil suara, sertifikat dan lain sebagainya harus disimpan dalam kotak suara yang tertutup. Harus diaman. Jadi dua hal itu. Yang lainnya terbuka. Mulai dari kami merekrut petugas di TPS yang namanya KPPS, melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, simulasi, membagi pemberitahuan ke TPS. Jadi kami pergi dari rumah ke rumah, membagi surat pemberitahuan, ayo datang ke TPS tanggal 14. Itu nanti kita laksanakan mulai tanggal 5 Februari. Atau 11 hari, 11 atau 9 hari sebelum hari H. Lalu mulai pemungutan suara, kalau kita bagi pemungutan suara itu ya, pemungutan penghitungan suara, tanggal 14 itu kita kategorikan 3 tahapan. 1 persiapan, 2 pemungutan suara selama 6 jam mulai pukul 7 sampai pukul 13, ya kan? Dan yang ketiga penghitungan suara mulai pukul 13 selesai pada hari itu, atau kalaupun belum dapat diperpanjang paling lama tanggal 15 Februari pukul 12 siang. Nah, dari 3 tahapan itu kita mulai dari pemberitahuan tadi, persiapannya, pembuatan TPS-nya, menjaga kotak suara yang diterima paling lambat 1 hari sebelum hari H. Semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Yang kedua, pemungutan suara mulai pukul 7 sampai pukul 13. Pada dasarnya pemungutan suara itu adalah semua KPPS diambil sumpahnya, berkomitmen untuk melaksanakan sesuai aturan. Yang kedua, membuka kotak suara, mengidentifikasi jenis dan jumlahnya. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme tata cara pemungutan suara yang benar, lalu memberikan surat suara kepada pemilih, lalu pemilih menuju bilik suara, keluar dari bilik suara, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang tersedia, lalu keluar dari TPS mencelupkan jari tangannya. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke TPS, wajib membawa KTP elektronik. Apa maksudnya? Supaya memastikan bahwa yang datang ke TPS itu sesuai nama dalam DPT. Ya. Jadi KTP itu wajib dibawa. Kami tidak melayani pemilih yang tidak membawa KTP elektronik. Ya, terkadang sering terjadi. Itu. Tidak bisa sampai di TPS protes. Silakan kembali lagi ke rumah. Karena apa? Pemilih yang kita tempatkan per TPS itu hanya paling banyak 300. Artinya
daya jangkau dari rumah ke TPS itu sudah sangat dekat. Nah, silakan kembali lagi, tapi mulai sekarang biasakan bahwa kita KTP itu wajib dibawa. Nah, saya lanjut tadi, itu selesai pukul 13, lanjut ke penghitungan suara. Penghitungan suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, lalu ini menghitung, kita sama-sama menghitung, teman-teman pemilih. Kalau pemilih di TPS itu sesuai DPT yang tertera di depan adalah 300. Kita pikir sama-sama nih, oh 300. Lalu kita perhatikan, berapa pemilih yang datang memilih? Katakanlah 290. Katakanlah ya, 290. Itu pemilih menurut DPT. Lalu mungkin ada 2 pemilih DPTB yang pindah memilih. Oke? Berarti 292. Mungkin ada 2 lagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tapi menggunakan KTP elektronik, dan KTP elektronik itu alamatnya sesuai dengan TPS bersangkutan, dan dipastikan dia belum terdaftar sama sekali di DPT di seluruh Indonesia, dilayani menggunakan hak pilih. Berarti jumlah pemilih yang memilih ada berapa? Ada lebih. DPT tadi berapa? 290 kan? 90. Nah, yang menggunakan DPTB berapa? 2 kan? Yang menggunakan KTP atau DPK 2. Berarti total pemilih yang memilih ada 294. Oke? Ya. Nah, berarti hanya 294. Nanti surat suara di dalam kotak suara. Tidak boleh lebih. Karena kita kan menerima 1 surat suara masuk, ya kan? Nah, kalau 300 kembali lagi, ini contoh. Kalau 300 pemilih di situ, kami tambah dengan 2% cadangan surat suara. Yaitu 6. Berarti 306 surat suara yang kami masukkan dalam setiap kotak. Kan ada 5 kotak tadi kan? Nah, 306. Surat suara yang digunakan, pemilih yang menggunakan hak pilih tadi berapa? 294. Nah, berarti sisa surat suaranya ada berapa? Ada 12. Kan 306 tadi kan? Iya. Nah, nanti terlihat ini belum buka kotak nih, belum buka kotak. Terlihat di luar kotak ada sisa surat suara 12. Dan itu belum dicoblos. Oke? Ya, berarti itu terus sangat terbuka sekali. Nah, itu sangat terbuka sekali. Makanya jangan dibuka dulu kotak suaranya. Hitung dulu pemilih sesuai daftar hadir. Kan di depan kan ada daftar hadir. Iya. Oh, 294. Tapi 294 ini dipilah lagi. DPT-nya 290 yang memilih, DPTB-nya 2, DPK atau pengguna KTP-nya 2. Kan beda-beda ya? Ya. Oke. Nah, kita harus sampai di situ dulu. Jangan dulu buka isinya. Kalau misalnya terjadi kecurangan, ini mungkin pertanyaannya. Tiba-tiba surat suaranya hanya tinggal 2. Ya kan? Kan itu curang namanya. Gampang ketahuannya. Gampang sekali. Daftar hadirnya hanya 294. Ya kan? Lalu itu daftar hadir kan? Iya. Nah, kok tiba-tiba sisa surat suara hanya 2? Kan ada yang salah. Pasti sebelumnya orang sudah tahu, orang lihat. Nah, yang begitu-begitu itu sudah kategori lebih dari 1 pemilih yang tidak punya hak memilih menggunakan hak pilih. Itu sudah kategori PSU, itu pemungutan suara ulang. Berarti kami melayani pemilih di luar yang terdaftar 300 tadi. Di luar daftar hadir tadi. Itu bisa kategori PSU. Kalau begitu bentuk kecurangannya. Jadi pemilih terdaftar hanya 294 yang datang ke TPS. Surat suara yang digunakan 304. Tidak digunakan hanya 2. Ya kan? Nah, itu bisa pasti, itu sudah pasti PSU. Itu kalau masalahnya adalah seperti itu. Tapi kalau masalahnya adalah terkait dengan hasil hitungan, nah saya jelaskan lagi.
pada prinsipnya penghitungan suara itu kembali ke proses terbuka. Ya, pertama adalah mengangkat surat suara dari kotak. Mengangkat. Semua melihat tidak orang angkat surat-suara? Pasti. Ya kan? Itu terbuka kan? Buka nggak? Nah, mengangkat surat-suara. Itu satu. Yang kedua, membaca hasil coblosan. Berarti didengar kan? Kalau mengangkat tadi kan melihat pakai mata kita kan? Oh, diangkat, kita lihat. Terbuka kan? Iya. Yang kedua, membaca. Semua orang pada dengar dan melihat. Oh, ini hasilnya. Coblosnya si A, gitu. Si B, gitu kan? Yang kedua, membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dibaca itu dicatat. Dan catatnya berdiri. Berdiri di kertas plano. Formulir plano. Dan semua orang lihat. Jadi saya ulang. Diangkat, dibaca, dicatat. Semua orang berdiri kan melihat. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang dicatat tadi. Nah, saya jelaskan lagi. Yang dicatat ada 3 jenis huruf. Yang dicatat ada 3 jenis huruf. 1, huruf tili. 2, angka. 3, abjad. Contoh. Perolehan suara A 5, berarti huruf tilinya 1, 2, 3, 4 miring. Ya kan? Itu huruf tilinya. Yang kedua, dari huruf tili itu di belakangnya kami tulis angka 5. Oke? Yang ketiga, di bawahnya kami tulis abjad 5. Coba bayangkan, kalau orang mau curang di mana? Kalau dia curang salah satu, nah, di angka susah. Misalnya dia hanya curang di angka, dia jadi 6. Di tilinya hanya 5. Di bawahnya sudah tertulis 5. Agak susah. Tapi kalau ada yang coba-coba curang, tetap ketahuan. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, yang keempat, tadi kan ketiga ya, saya tadi angkat, baca, catat. Yang keempat itu salin. Salin itu apa? Menyalin dari plano ke lembar A4 kecil. Ini yang kadang kita tidak perhatikan baik. Karena dia kerjanya tunduk. Ya kan? Iya, iya. Nah, lalu yang setelah disalin ini, disalin rangkap lagi untuk diterima oleh para saksi. Tahun 2019 ini menghabiskan waktu kita. Karena yang sudah salin 1, disalin lagi ke sebanyak saksi. Untuk pemilu kali ini salinannya harus 22. Karena 18 parpol, ditambah pengumuman di TPS, ditambah untuk PPK, ditambah untuk PPS, ditambah untuk KPU Kabupaten, ditambah untuk pengawas. Di totalnya 23. 1 tadi yang asli. 2019 itu disalin. Bantu salin rame-rame. Dan ini yang memungkinkan angka berbeda. Kan tangan sudah berbeda. Nah, tetapi kami sudah mencegahnya kali ini. Kami menyiapkan printer scan di seluruh TPS untuk di copy yang 1 tadi disalin. Jadi dari plano disalin ke 1 ya. Lalu tinggal di copy, lalu dibagi. Sehingga hanya 1 tangan yang menyalin. Jadi saya ulang, mencatat tadi kan berdiri, mencatat di plano ya. Dari yang dicatat disalin 1 oleh 1 orang. Setelah itu pakai alat. Itu di-scan untuk dibagikan kepada saksi. Kalau angka-angka ini berubah, nah itu kan ketahuan di kecamatan kan waktu rekapitulasi. Kalau angka-angka ini diubah, maka jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kembali lagi urutan tadi. Ingat urutan tadi apa? Urutan pertama tadi angkat, toh? Angka Roma. Angkat kan? Ya. Nah, ingat, saya kembali lagi empat urutan kerjanya ya. Diangkat. Yang kedua dibaca. Nah, yang ketiga dicatat. Yang keempat disalin. Kalau salinan ini berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain, kembali lagi ke langkah 3. Langkah 3 apa? Buka plano. Ya kan? Kalau beda. Kalau bermasalah lagi di planonya, berarti buka lagi kotak suara.
di catatan tadi yang surat suara satu persatu dibaca. Itu mekanismenya. Dan itu dimungkinkan tergantung masalahnya. Tapi tidak bisa sampai di PPK langsung hitung ulang. Ya masalahnya apa dulu? Hitung ulang. Ya kan? Iya. Kalau misalnya semua saksi bilang, ya angkanya sama kok. Kok hanya di situ saja yang berbeda? Kan tidak masuk akal. Begitu ya? Jadi tergantung masalahnya apa. Tetapi masalah apapun, kita tinggal ditelusuri. Kasus ini di penghitungankah? Kasus ini atau kecurangan ini di pemungutan suarakah? Atau kasus ini atau kecurangan ini di persiapankah? Nah, gitu ya. Kita bisa pilih dengan penanganannya. Jadi pada prinsipnya tadi KPU bekerja secara terbuka dan KPU siap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Begitu. Nah. Bila terjadi ini Bapak, kayak semacam kan Bapak bilang tadi kan, untuk memungkinkan terjadinya penghitungan ulang itu agak tidak diharapkan kan. Apabila terjadi nih, kayak misalkan adanya penghitungan ulang, itu yang dihitung ulang itu apanya Bapak? Nah, tergantung masalahnya apa dulu. Nah, misalnya tadi kan, kita ada saksi nih. Ini nanti kan ada 18 saksi kan? Iya. Di antara saksi angkanya berbeda-beda. Ingat, tadi kan sumbernya kan dari plano, sama. Yang menyalinnya satu orang. Lalu di copy atau di scan. Kok beda? Nah, maka penanganannya buka lagi sumber datanya dari mana? Oh, sumber datanya kan dari plano. Oh, cek di plano. Oh, kok planonya 5? Berarti di kita harus 5 semua dong. Ya kan? Itu dasarnya ini di plano. Dasarnya plano untuk yang tertulis. Ya. Tetapi kalau di plano lagi bermasalah, ya, di plano bermasalah lagi, maka buka lagi surat suara, maka hitung ulang. Itu baru mekanisme hitung ulang. Jadi ada hitung ulang, ada catat ulang, ya kan? Tapi kan tergantung apa masalahnya. Gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa dugaan kecurangan atau misalnya masalah, kita bisa lokalisir masalah di mana. Apakah saat penghitungan suara, atau pemungutan suara, atau persiapannya. Begitu ya. Itu tadi jawaban dari Bapak Thomas terkait bagaimana KPU mengantisipasi adanya kecurangan. Terus ada satu pertanyaan lagi Bapak, itu terkait kalau misalkan ditemukan keberatan dari saksi-saksi ini yang merasa bahwa perhitungan itu tidak sesuai dengan yang ada di TPS. Kira-kira bagaimana KPU menyelesaikan permasalahan? Prinsipnya kami harus merespon dulu ya. Kalau ada keberatan dari para saksi. Nah, tinggal nanti keberatan dimaksud itu apa. Jadi prinsipnya kami secara terbuka merespon dan mencatat semua pertanyaan keberatan itu. Lalu mencatat semua tindak lanjutnya atau respon kaminya. Karena ada lembar keberatan saksi. Ada lembar itu. Jadi kami harus mencatat semua apa keberatannya. Lalu penanganannya atas keberatan itu bagaimana. Itu harus tercatat semua. Supaya apa? Itu yang saya sebut tadi bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah akuntabilitas. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan dan siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan. Tapi caranya tadi terbuka, beri kesempatan kepada semua, dari prinsip adil, memberi kesempatan yang sama, lalu direspon. Tentunya respon itu berdasarkan peristiwanya. Begitu ya. Jadi KPU tetap siap, baik itu nanti di TPS oleh KPPS, di PPK saat rekapitulasi, atau di KPU Kabupaten juga saat rekapitulasi, di provinsi atau juga di KPU RI. Semua siap merespon. Asalkan saksi memberi berdasarkan data dan kejadian yang terjadi. Jadi tidak ada yang tertutup. Semua kita membuka. Bahkan peristiwa-peristiwa di TPS pun kalau keberatan di KPU provinsi didukung dengan data, kita telusuri historinya di KPU Kabupaten apakah sudah ditangani atau di kecamatan. Kalau itu sudah, tinggal kita merespon. Tapi kalau belum, kita bisa tangani di provinsi. Di pemilu kali ini, sampai segitunya kita sudah siapkan. Begitu ya.
Baik, terima kasih Bapak Ya, ya. terkait diskusi kita hari ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan baru Oke. ketika podcast ini diposting. Mungkin nanti ada komentar dari teman-teman Ketong Baca Cerita. Oke. Selanjutnya Bapak mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada kami anak muda, terutama bagi para penonton yang menyaksikan video ini nanti. Oke. Baik, karena tadi sudah menyebut anak muda, berdasarkan data DPT kita, 80% generasi pemilih itu adalah generasi X, yaitu yang lahir di atas tahun 61 sampai 80, generasi milenial 81 sampai dengan 96, lalu Gen Z, generasi Z di atas 897 sampai 2012. Jumlahnya berapa? 80% dari total DPT. Berarti 8 kali 4 berapa? Berarti 3.200.000-an. Yang lain pemilih kita, kalau berdasarkan sebaran generasi pemilih, hanya 20% yang lahir di bawah tahun 1960. Maka dengan data itu, apalagi dengan data itu, milenialnya, generasi milenial dan generasi Z-nya itu hampir 60%. Di atas 50% malah. Maka kami sebagai penyelenggara terus-menerus mengajak kepada pemilih, terutama pemilih-pemilih milenial dan Gen Z tadi. Pertama, mengetahui seperti apa sih proses pemilu. Kami terus-menerus melakukan sosialisasi, tahapannya, tata caranya, mekanismenya, prosedur, dan lain sebagainya. Membuka kesempatan kepada generasi-generasi muda untuk menjadi penyelenggara, baik di TPS nanti untuk KPPS, kemarin juga waktu PPK di kecamatan, PPS di desa kelurahan, juga petugas Pantarlib, pemutakhir data pemilih, kami libatkan semua mereka. Termasuk kami punya sosialisasi, kami melakukan sosialisasi ke seluruh kampus, melalui daring beberapa waktu lalu. Semua mahasiswa-mahasiswa yang magang di sini kami berikan pendidikan pemilih, juga dengan medsos tadi, IG, Twitter atau X atau Facebook, lalu YouTube, semua kita menggunakan. Beberapa waktu lalu kami mengundang partisipasi anak-anak muda dalam lomba dance-nya terkait dengan pemilu, begitu juga lomba tentang stand up comedy, lomba band tentang jingle pemilu, juga lomba TikTok. Itu kami libatkan anak-anak muda. Untuk apa? Supaya mereka bisa berpartisipasi langsung. Tetapi pesan saya, pastikan Anda terdaftar dalam pemilu, daftar pemilih kami. Caranya apa? Cek dptonline.kpu.go.id, masukkan NIK Anda, nanti akan diberikan notifikasi Anda terdaftar di TPS mana, desa mana, kelurahan mana, langsung ditunjukkan juga dengan peta TPS-nya. Oleh karena itu, kepada kita semua yang mendengarkan podcast ini, saya memesan 4 kenal dan 1 kawal. Ya, 4 kenal, 1 kawal. 1, kenali Anda terdaftar sebagai pemilih jenis apa? Jenis DPT kah? DPTB kah? Atau DPK? DPK itu menggunakan KTP. Tapi cek dulu di dptonline.kpu.go.id. Yang pertama. Yang kedua, kenali Anda terdaftar di TPS mana. Supaya tahu nanti, oh, saya tinggal di sini, TPS saya di sini. Sudah bisa menghitung waktu jam berapa saya ke TPS dengan kesibukan saya waktu itu. Itu yang kedua. Kenal yang kedua. Kenal yang ketiga adalah kenali jenis surat suaranya. Surat suara yang kita terima nanti itu ada 5. Surat suara untuk memilih presiden itu warnanya abu-abu. Ya. Surat suara untuk memilih DPD itu warnanya merah. Surat suara untuk memilih DPR itu warnanya kuning. Surat suara untuk memilih DPR provinsi itu warnanya biru. Surat suara untuk memilih DPRD kabupaten itu warnanya hijau. Di dalam surat suara itu sudah nanti tertera untuk presiden itu dan DPD itu ada fotonya.
Sedangkan untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ada lambang atau tanda gambar parpol, nomor urut parpol, nama calon dan nomor urut calonnya. Kenali jenis surat suaranya dan tahu bentuk dan isinya. Itu kenal yang ketiga. Kenal yang keempat, kenali siapa yang akan Anda pilih. Mulai dari presiden yang saya sebut tadi, ada 3 paslon kita saat ini. Ya. Lalu untuk DPD ada 17 calon DPD. Lalu DPR RI ada 2 dapil. Dapil 1 di Flores, dapil 2 di Timor. Lalu ada 8 dapil untuk DPRD provinsi. Lalu ada 93 dapil total di seluruh kabupaten kota se-NTT. Jadi kenali juga siapa yang akan Anda pilih. Tentunya dengan mengikuti kampanye yang sedang berjalan saat ini, apa visi, misi, program, citra dirinya yang bisa sangat membantu Anda 5 tahun yang akan datang. Nah, terakhir, tadi 4 kenal, sekarang 1 kawal. Kawal proses pelaksanaan pemilu, terutama di TPS tadi, mulai persiapannya, pelaksanaan pemungutan suaranya, pelaksanaan penghitungan suaranya, pelaksanaan rekapitulasi di kecamatannya, pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten, begitu juga provinsi dan KPU RI. Begitu. Nah. Mungkin itu saja Bapak yang Ya. kita diskusikan pada kali ini. Terima kasih Sobat Ketua Membaca Cerita. Mungkin nanti ada yang mau memberikan pertanyaan terkait diskusi kita pada kali ini. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Ya. Dan terkait website yang Bapak Thomas sampaikan nanti Dan akan medsos dilampirkan di podcast ini. Oke, baik. Sehingga Terima kasih. teman-teman yang ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Bapak Thomas tadi, Ya. tinggal buka websitenya. Baik. Baik. Untuk selanjutnya, mungkin akan ada lagi podcast kami bersama Bapak Thomas untuk terkait sampai pada selesainya pemilu. Bahkan setelah selesai pemilu pun kami akan perlu diskusi. Baik, terima kasih banyak. Itu saja dari kami. Saya Itu Daman, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.